Kami dari Partai Gastronomi. Ya, itu tadi Partai Gastronomi. Halo, saya Arifin Darman. Sehari-hari bekerja sebagai praktisi desain dan juga punya beberapa ayam. Saya Arifin Darman. Sehari-hari bekerja sebagai praktisi desain dan juga sebagai praktisi kuliner. Kesibukan sehari-hari ngantor di coffee shop saya di Cupola namanya. Lalu terbagi dua karena saya punya satu brand pakaian jadi namanya 347 di Bandung. Lalu sisanya sebagai praktisi desain, kerjanya gambar. Halo, saya Seto. Saya seorang dosen di Departemen Antropologi Universitas Pajajaran. Kegiatan sehari-hari mengajar. Terus saat ini selama pandemi saya membuat kebun komunitas di komplek rumah. Jadi berkebun dan mengulik fermentasi yang ada di belakang. Halo semuanya, saya Reza atau akrab dipanggil Eja. Saya salah satu bagian dari Partai Gastronomi. Merupakan salah satu staf dari Badan Pangan Dunia atau FAO. Dan kesibukan selama pandemi praktis working from home ya, karena masih belum ada tanda-tanda untuk kembali ke kantor. Lalu selain itu juga pandemi membawa saya ke beberapa profesi yang sebelumnya belum pernah dikerjain ya, jadi tukang bakso, jadi tukang nasi bakar. Terakhir menggarap lahan keluarga di Malangbong bersama adik saya, menanam berbagai macam sayuran dan bahan pangan. Sebenarnya mungkin kalau ditanya tujuannya bikin Partai Gastronomi sebenarnya karena akhirnya ketemu sama yang nyambung aja sih. Jadi karena ngobrol ya sama lah kayak misalnya ngomong motor gitu ya, kalau ketemu sama yang suka motor juga kan bakal berkomplot gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum bikin tujuannya kita cuman karena connect aja sih. Jadi Connect. Ya, jadi pas Partai Gastronomi sebelum Partai Gastronomi karena saya udah bikin masak akhir pekan dulu sama Seto, terus saya pernah jadi anak magangnya Pak Ipin juga. Terus saya sambungin aja nih orang tua ini kan. Dan akhirnya nyambung gitu. Terus soalnya belum nikah. Terus ya udah akhirnya si Partai Gastronomi baru dari situ kita merumuskan gitu ya. Merumuskan tujuannya apa gitu. Ya, intinya sih sebenarnya saya punya passion di kuliner, Om Ipin juga punya passion di kuliner, Reza punya passion di kuliner. Terus tadinya kita jalan sendiri-sendiri, terus kita nemuin ada satu momen di mana kita bisa menggabungkan semua tujuan kita gitu, impian kita tentang bergelut di dunia kuliner ini. Akhirnya kita bikin satu kesatuan, komplotan Partai Gastronomi. Nah jadi akhirnya mungkin karena kita udah akhirnya bareng, dan kita juga nggak terlalu ngoyo pengen kayak setup tujuannya jauh ke depan, kayak ya per tahun aja nggak sih, kayak akhirnya ya 2020 juga kita banyak plan, belajar dari 2020 juga kita akhirnya ya udah bikin sesuatu yang memang bisa kita kerjain hari itu dan menyenangkan aja gitu. Iya, ngumpul-ngumpul aja sih sebenarnya. Go with the flow kan. Jadi nggak ada, ya kalau dulu sih ada, kalau sekarang sih kita nemuin tujuannya. Kalau dulu ya dia ngumpul makan-makan, masak-masak. Terus tiba-tiba ternyata makanan Hermes itu gini gitu. Terus dulu masak akhir pekan bermula dari buku Mustika Rasa kan. Terus kebetulan saya dipasatukan juga ternyata gua sama Eja sama Seto gara-gara si buku itu, dan akhirnya bisa ngobrolin buku itu dan nyambung, akhirnya jadi Partai Gastronomi. Betul. Kira-kira jadi begitu. Berterima kasih dengan buku Mustika Rasa juga sih sebenarnya. Terima kasih kepada Pak Karno sih sebenarnya. Dan tapi kalau misalnya mau dibilang sebenarnya nggak cuma sama buku Mustika Rasa ya, mungkin kita juga secara pribadi gitu, secara personal
mungkin karena kita juga punya apa ya, hutang sama senior kita gitu yang menjadi idola kita gitu. Kayak misalnya saya melihat Pak Bondan dengan passionnya menulis gitu ya, menceritakan ulang. Kalau misalnya bisa, Ini bukunya, bukunya almarhum. Terima kasih. Mana ya? Saya legalisir soalnya ini. Mana ya legalisirnya? Sebentar, kita cari. Woi. Di awal mungkin. Ini di depan. Mana ya? Enggak. Di belakang, coy. Kalem. Tadadadadadadad. Ada kok legalisirannya. Nah, intinya sebenarnya kan kita juga punya personal apa ya? Iya. Kedekatan gitu sama idola-idola kita, dan itu yang bikin kita idola-idola kita tuh bisa begitu excitednya untuk cerita ke lingkungannya bahwa pangan, makanan teh seru gitu ya, dan kenapa kita nggak terusin itu sih. Itu mungkin tujuan utamanya awalnya kalau buat saya pribadi itu, mungkin Pak Seto sama Om Ipin juga Ya. salah satu tujuannya. Balik lagi. Gitu sih. Nah, ini legalisirnya. Dari istrinya Pak Bondan. Oke, jadi sebenarnya kalau saya sih seneng ketika kita ngomongin makanan itu nggak cuma ngomongin enak dan enak banget, tapi gimana kita bisa membedah makanan itu dari mulai konteks lingkungannya, pertanian gitu, kayak misalnya yang suka Eja teliti, terus juga kita ngomongin gimana budaya yang mengkonstruksi makanan itu, juga gimana kita membuat makanan ini sangat menarik dilihat gitu. Nah, ini kerjaannya seorang ketua desain produk Indonesia. Dia membuat makanan-makanan menjadi enak dilihat gitu. Jadi makanan itu tidak hanya enak untuk dimakan, tapi enak untuk dipikirkan. Begitu. Mungkin memperjelas gitu ya, kayak tadi kalau misalnya mau di ringkas dari pertanyaan, misalnya party gastronomi itu apa sih? Kita selalu bilang bahwa party gastronomi itu kuliner inisiatif gitu ya. Walaupun kuliner inisiatif masih sebuah bentukan yang rada masih asing, abstrak gitu, masih abstrak gitu, tapi kita selalu menganaloginya dengan ya sama kayak sebuah band gitu, tapi bukan bikin musik, bukan bikin lirik gitu, tapi kita menceritakan atau mengekspresikan cerita-cerita tentang pangan dan makanan. Kalau dari tadi yang saya bilang, saya lebih ke pertaniannya, saya lebih ke budayanya, Bapak Arifin Windarman lebih kepada looks sama desainnya gitu. Saya pemain kendang berarti ya. Anda sulit. Pemain ini. Pemakan sering. Saya pemakan makanannya. Kalau dari sisi saya sebenarnya seperti gastronomi ini apa ya? Itu selalu mikir gini. Kalau orang bikin satu buah produk yang selalu berpikir itu gitu. Kalau tadi ngomongin dari sisi kanan kiri gue ngomongin masalah riset, terus outputnya adalah sesuatu. Nah kalau gue pikir ini teh bahan makanan itu adalah sesuatu yang bisa gue acak-acak dan jadi sesuatu yang berbeda gitu. Kayak dan saya menganalogikan memasak itu sebenarnya adalah proses design thinking dalam bentuk lain gitu. Jadi kalau design thinking itu kan runut tuh dari nemuin masalahnya, terus jadi produk, terus dites ke pasar, consumer, bolak-balik, akhirnya jadi produk yang sempurna. Nah makanan tuh sebenarnya seperti itu gitu. Nemuin masalahnya, bahannya ada atau bahannya malahan belum ketahuan apa gitu ya, atau nemuin bahan baru, terus kita ulik, terus akhirnya jadi satu produk, bolak-balik, dites ke konsumen, balik lagi ke dapur, tes lagi ke konsumen. Nah, kesempurnaannya itu adalah satu produk. Nah, gue tuh menganalogikan itu gitu sebenarnya. Jadi memasak menurut gue adalah sebuah bentuk ideasi lain sih dari pengejawantahan desain. Kalau saya sih, karena selain banyak ragamnya, terus juga orang-orang yang ada di dalamnya tuh macam-macam ya. Dan itu yang bikin kita harus mengapresiasi dunia makanan ini gitu. Kayak kalau kita jalan gitu di persawahan, ada bapak ibu petani yang memang passionate gitu untuk benar-benar ngerjain sawahnya gitu ya. Terus
sampai ke di hilirnya ada orang-orang seperti pebisnis kuliner seperti Om Ipin yang benar-benar passionate bikin itu bisa diterima di masyarakat, dan ya pemerhati seperti Pak Bondan gitu, itu buat saya sih the real food heroes. Ya kalau buat saya sih sebagai antropolog gitu, saya selalu melihat makanan sebagai budaya. Keluar juga ya kata-kata food antropologis dari tadi dia ngomong gitu aja. Aduh, maaf ya. Ya, sebagai seorang food anthropologist saya melihat makanan sebagai bagian dari kebudayaan, dan di mana semua makanan itu hadir dalam konteksnya masing-masing, dalam konteks culturalnya masing-masing. Nah, ini penting untuk kita gali gitu, dan banyak cerita nggak akan habis-habis. Sama seperti budaya gitu, dia terus berkembang, terus bergulir, berubah menjadi sesuatu bentuk yang baru. Nah, perubahan dan pergerakan ini penting untuk kita dokumentasikan gitu, agar suatu saat nanti mungkin gitu harapannya generasi-generasi selanjutnya bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan ini bisa terjadi gitu. Tanpa kita dokumenting itu nggak pernah terlihat gitu. Kaki kiri dulu. Oh iya, lupa. Kaki kirinya. Balik kanan. Selamat siang teman-teman. Siapa tahu di play-nya malam. Oh iya. Benar juga. Gimana? udah kayak Sri Mulat ini aja. Iya. Selamat Datang. kalau misalnya ini di Petela Pagi. Gak apa-apa. Ya. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Kami dari Parti Gastronomi hari ini kita mau TikTokan. Sini, ini sama TikTok nih ada nih. Sini. Sobat TikTok. Tuh. Kita hari ini mau bikin Additional player. ikan goreng saus cengcuan sama nasi kecombrang. Bahan-bahannya satu adalah beras yang nanti kita akan olah itu jadi nasi kecombrang. Atau honje. Kecombrang atau honje dalam bahasa Sunda. Bawang merah, bawang putih, bawang daun, dan apa ini namanya? Chili. Oh, chili, cabai. Nah, itu buat nasi kecombrang. Nah, buat ikan goreng gurame goreng cengcuan, kita butuh cabai merah, cabai hijau, jahe, oh ini lengkuas, bawang merah. Yang banyak. Bawang merah banyak. Bawang putih, tomat, lalu bawang daun, kemangi, lalu apa? Gula aren. Gula aren. Gula aren. Ya, red sugar, Iya. gula merah. Sama Bukan yang- brown sugar. Bukan. Oh bukan. Ini oh ya brown bukan merah. Kenapa gak jadi gula merah? Salah ya. Salah, berarti harusnya gula coklat. Dan yang terakhir dan Yang paling cukup penting. krusial adalah Tauco. tauco. Tauconya kita datangkan langsung dari Cianjur. Cianjur. Ci. Artinya Artinya cai,
Anjur airnya dianjurkan. Jadi air yang dianjurkan. Cianjur. Ini tahu cocap meong. Sudah mulai Hah? Ada barusan lewat. Meong meong meong. Satu lagi. Kira-kira begini bentuknya. Enak. Nggak kecium. Nggak kecium. Soalnya kita pakai masker. Dan satu lagi kita ada kecap. Kita datangin kecap ini produksi karya gemilang. Kecap manis cap Sapi. Asli buatan Bandung. Jadi sengaja kita pakai supaya cita rasanya tuh priangan gitu. Taste of Priangan. Oke. Oke. Oh, ada satu lagi belum disebut. Adalah Ikan gurame. Aduh, muncrat bro. sorry. Ya, maaf. Aduh, kasihan ya. Udah meninggal. Oke, ini oh ya, jangan lupa tepung untuk ngebasting si guramenya. Apa itu basting, Mas? Basting tuh gini, bas. Ting. Enggak, ting itu sesuatu, jadi sesuatu yang bisa dipakai bas. Oke, baik. bisa apa aja. Terus kita akan pertama-tama kita akan bikin nasi kecombrang dulu. Oke. Oke. Pertama-tama kita buat si ikannya biar dia bumbunya terasa. Kayaknya kita harus seasoning dulu. Kita hilangkan dulu ini ya. Bagian yang paling berbahaya dari ikan gurame yaitu ini. Rantingnya sebelah sini. Kita buang. Ada dua sebenarnya, tinggal satu. Lalu kita iris bagian ininya, biar nanti si seasoningnya masuk. Oke. Oke. Lalu kita kasih seasoning, dirub. Garam. Merica. Begitupun sebaliknya. Susah ya ternyata. Gini aja. Oke. Kita ambil. Tada! Seasoning. Kita diamkan selama setengah jam. Oke, selanjutnya karena kita mau bikin nasi kecombrang. Ini kecombrang agak muda ya, jadi masih sedikit kecil, tapi kita bakal pakai ini. Nanti kecombrang atau kita sebut juga honje kalau di bahasa Sunda. Ini kita slice tipis, kita campur sama bawang putih, bawang merah, dan cabenya. Cabe. Terus nanti diiris.
Terus nanti nasinya kita masak stir fry gitu sama bumbu-bumbu tadi di light seasoning, jadi kayak sedikit kayak nasi goreng gitu ya. Ini caranya kita kupas, bagi dua aja. Combrang karena aromatik ya, jadi biasanya dipakai untuk bahan-bahan yang kurang lebih aromanya juga kuat, yang saya masak buat daging, terus campur sama ikan juga. Biasanya sih kalau misalnya di Sunda dibuat sambal ya. Sambal. Rujak juga. Oke, nanti ini kita toast sama beberapa bahan lainnya, terus nanti kita campur nasinya di light seasoning, terus nanti buat teman makan sama guramenya. Kali ini kita akan memasak menggunakan tauco. Tauco dari fermentasi kedelai yang difermentasi kemudian kira-kira sekitar 100 hari. Setelah itu dia dimasak kembali menggunakan gula dan garam. Juga kita menggunakan kecap manis, sama masih fermentasi dari kedelai yang dimasak dengan gula aren, gula merah, lalu rempah-rempah. Nah, kedua bahan ini merupakan bahan kunci dari gurame chengchuan yang akan kita masak. Jadi tauco ini sebenarnya memberikan rasa aroma tauco dan juga rasa asin, karena tauco ini rasanya asin, jadi karena dia difermentasi menggunakan garam. Dan pelengkapnya menggunakan kecap manis dari kecap manis karya Gemilang, cap sapi. Jadi ini kecap manis asli produksi Bandung, jadi kami support barang lokal. Juga tauco ini dari Cianjur, di tauco cap meong sirup. Guys, ikan bro udah kita seasoning, udah didinginin setengah jam, siap digoreng. Dibasting dulu sama ini ya, sama tepung dikit. Oke? Alright. Kita sekarang apa dulu nih, mau Bawang. Bawang tadi. Siapa yang bawang? Gurame. Di slice kan? Slice. Kita bikin langsung 2 ya? Atau satu-satu, Mas? Satu-satu, Mas. Satu-satu. Ini buat gua bawang putihnya. Mungkin Mas Seto nanti Tepuk pramuka. Itu ya, Mas? Saya bagian tepuk pramuka aja. Terus saya ngapain, Mas? Saya ngapain, Mas? Slice yang lain kali. Ini Mas, bawang apa? Bawang daun. Ayo, apa ayo? Bawang daun. Oke. Oke. Tadi tiba-tiba ada. Biasanya kalau ada ayam Kayak berkokok, gitu, artinya suka ada ada ayamnya. ada sama kuntilanak katanya, Mas. Koplo. Tapi kita nggak usah takut karena kuntilnya masih anak-anak, Mas. Ya. Kalau kuntilnya udah dewasa, kita takut. Woi, bawa kalem, bawa kalem.
Ini bawang merah kita secukupnya aja, jangan kebanyakan. Bawang merah, cabai kali. Oh, sorry. Cabai. Mas, ini segini aja mas, cukup mas? Hah? Cukup mas? Gila. Cukup. Asli nih. Asli nih mas. Asli nih. Mas. Kalau kata orang Bandung setingak tuh. Setingkat ini? Setingkat mas? Setingak Ciyeti. Yang mendongkrik. Wah, gua Ciyeti. Kita lepas apa namanya? Bijinya. Aduh. Ngilu. Hah? Ngilu. Kurang kali mas. Buat si ini kan? Aja kali ya buat yang online. Oke, sekarang kita akan bikin sausnya. Jadi tadi gurame yang udah di seasoning, terus dikasih tepung sedikit dan digoreng, udah matang. Sekarang kita bikin sausnya untuk disiram di atas ini, saus chengchuan. Nah, bahan-bahannya apa aja? Tadi ada bawang merah, bawang putih yang sudah ditumbuk. Kira-kira bawang putihnya 5, bawang merahnya 10. Lalu cabai merahnya 3 buah. Kita haluskan. Terus kita ada kemangi, 1 ikat kemangi. Ada cabai hijau 2 buah, bawang daun, jahe dan lengkuas. Juga gula Jawa. Jadi ini kita pakai kira-kira setengah butir gula Jawa. Lalu ada 4 buah tomat yang sudah kita potong 4. Nanti semua kondimen ini kita campurkan dan diakhiri dengan tauco. Tauco ini rasanya udah asin, jadi kita rubah tauco ini, kita memasak nggak pakai garam lagi, jadi asinnya diambil dari tauco ini. Oke, waktunya memasak. Yang pertama
kita akan masak ini dulu, ditumis sampai wangi. Oh, saya lupa, ada lagi adalah daun salam dan daun salam. Dan daun jeruk. Kita pakai nanti untuk campurannya. Oke, yang pertama kita masukin bumbu yang udah dihalusin, bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Lalu 2 ruas jari jahe dan 1 ruas jari lengkuas. Kita tumis sampai layu dan wangi. Masukin daun salam dan daun jeruk. Sip. Kalau udah wangi, tambahin gula merah, dan cabai hijau. Yuk. Kita tambahkan air sedikit. Buat melarutkan si gula merah. Lalu masukkan tomat. Dan kalau semua bahan udah dimasukin, kita bisa tambahkan tauco. Tauconya kita pakai cukup banyak karena dia menggantikan garam. Jadi kita nggak pakai garam, asinnya diambil dari tauco. Oke, untuk ngebalance rasa kita tambahkan kecap sedikit. Nah, saus cengcuannya sudah selesai. Nanti kita tinggal siram ke atas gurame yang sudah digoreng tadi. Oke, kalau sudah kita siram. Cukupnya aja. Nah, terakhir kita kasih daun bawang ditabur di atasnya. Tambahin lagi bonus das. Jadi, gurame saus cengcuan. Oke, sekarang kita akan gabungkan nasi kecombrang yang udah dimasak sama Om Ipin tadi dengan gurame saus cengcuan. Nah, tadi kita udah goreng 2. Nanti kita potong.
Oh. Hanya di luar masih sedikit basah di dalam. Oke, ini tadi nasi kecombrangnya. Di kepala atau buntut? Mau kepala atau mau buntut, teman-teman? Kami tunggu jawabannya. Nah, langsung. Oke, buntut. Oh, Langsung gimana? di sini. Kepala? Oh enggak, ternyata. Baik, selanjutnya. Buntut, oke? Siap, kita taruh buntut. Lalu tuangkan, dituang sausnya. Jos. Oke. Sip. Nah, Jangan lupa adalah daun bawangnya. Nah, Selamat menikmati. selamat menikmati. Ini sajian dari kami Parti Gastronomi. Nasi kecombrang di collab sama gurame saus cengcuan. Hanya untuk kembali Festival. 2020. Oh, sebelah sini. Oh iya. Kembali Festival 2020.